Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 579 diusir dari rumah. Hanita Kei mengerutkan kening dan berkata, Bu, kalau begitu kita hanya akan memiliki 2 rumah, bagaimana kita bisa tinggal? Wanita tua itu berkata, ya, hanya ada 2 rumah. Jadi ibu berpikir, kamu dan Jones, kalian masih muda dan dapat bekerja untuk mendapatkan uang, ayahmu dan aku bergantung padamu, jadi rumah ini, kami punya 1 set, kakakmu 1 set. Kamu dan Jones bisa menyewa dulu. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, wajah Hanita Kei tiba-tiba menjadi jelek. Bu, ini terlalu tidak adil. Jelas-jelas bisa dibagi menjadi 3 rumah, kenapa ibu harus membaginya menjadi 2? Di mana kami akan tinggal? Ketika Hanita Kei berbicara, nada suaranya sedikit marah, wanita tua itu lebih tidak senang lagi, dia berdiri dan berkata dengan mata melotot. Bukankah aku baru saja mengatakan itu untuk adikmu nanti ketika menikah? Jika tidak ada 2 kamar dan 1 ruang tamu, bagaimana adikmu bisa menikah? Kamu sudah menikah, tidak bisakah kamu memikirkan adikmu? Kenapa kamu begitu egois? Kata-kata wanita tua itu membuat Hanita Kei sangat sedih. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Jeffrey Kei tidak melakukan apa-apa di rumah, hanya makan dan menunggu mati saja, tapi sekarang ketika akan bagi rumah, malah dia yang jadi wanita egois. Aku egois. Dia punya tangan dan kaki tapi sangat malas. Kenapa dia tidak pergi bekerja? Kami bekerja sangat keras untuk menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Pada akhirnya, kami bahkan tidak punya tempat tinggal. Kenapa? Jeffrey Kei menepuk meja dan berkata, Kakak, apa yang kamu katakan terlalu berlebihan, aku malas di mananya. Aku juga sedang mencari pekerjaan, kamu sudah menikah, kelak juga harus aku yang menghidupi orang tua kan? Memangnya bisa mengandalkanmu? Wanita tua itu juga mengangguk. Betul sekali, kelak kami juga tidak perlu kamu urus lagi, dan biaya hidup kalian juga tidak perlu diberikan kepadaku, asalkan kamu menyerahkan rumah ini, terserah kamu mau pergi kemana. Mata Hanita Kei memerah, air mata bergulir di kelopak matanya. Di rumah ini, sikap mementingkan anak lelaki daripada anak perempuan benar-benar terlihat jelas. Tidak peduli seberapa keras Hanita Kei bekerja, bagaimana dia berkontribusi pada keluarga ini, pada akhirnya yang dipikirkan oleh orang tuanya adalah Jeffrey Kei. Thomas Kin melihat semua ini dengan mata dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Begitulah naik turunnya hubungan manusia, bahkan dengan kerabat, bahkan dengan orang tua kandung, selalu ada kondisi seperti ini. Hanita Kei memandangi keluarga yang acuh tak acuh ini, air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Dulu ketika susah, tidak ada yang berkata apa-apa, tetapi sekarang ketika akan menghancurkan dan memindahkan rumah, setiap orang jadi begitu egois. Pilih kasih juga tidak perlu sampai separah itu. Hanita Kei berkata, baik, aku tidak menginginkan rumah ini lagi. Aku akan pindah bersama Jones. Setelah Hanita Kei mulai mengemasi barang-barangnya, wanita tua itu melengkungkan bibirnya, melihatnya pergi dengan begitu tegas, dia berkata. Ngomong-ngomong, biaya hidup bulan ini akan tetap diberikan kepadaku, kalian tidak perlu memberikannya mulai bulan depan. Hanita Kei meneteskan air mata saat mengeluarkan uang dari bajunya, dia mengeluarkan semua uangnya, diperkirakan ada lebih dari 2 jutaan, semuanya diletakkan di atas meja. Ayo pergi. Hanita Kei membawa paman kedua Kin dan berjalan keluar, dengan Thomas Kin yang mengikuti di belakang, wajahnya terlihat senang. Setelah keluar, paman kedua Kin tersenyum dan menyeka air mata Hanita Kei. Hanita Kei tidak bisa berkata-kata dengan perlakuannya, kita semua sudah diusir dari rumah, kamu masih bisa tertawa. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 580 keluarga besar. Tadinya suasana hati Hanita Kei memang buruk, bagaimanapun dia telah diusir dari rumah oleh orang tuanya dan dia bahkan tidak memiliki 1 sen pun di tubuhnya. Bisakah dia dalam suasana hati yang baik?
Tapi saat melihat wajah Jones yang tersenyum, Hanita Kai tetap tersenyum. Meskipun tidak punya apa-apa, setidaknya pria itu memperlakukannya dengan sepenuh hati. Hanita Kai memandangi Thomas Kin dengan sedikit malu. Lihat, kita bertemu untuk pertama kalinya, sebagai yang lebih tua, Bibi malah tidak punya apapun untuk diberikan, malah menjadi tontonan memalukan. Thomas Kin berkata, Bibi kedua, jangan berkata begitu, jangan khawatir, ada aku di sini, kalian tidak akan menderita. Ikutlah denganku. Setelah berbicara, Thomas Kin menelepon Hanson Long, dan dengan segera mobil Hanson Long melaju dan berhenti di depan beberapa orang itu. Masuklah ke dalam mobil. Hanita Kai melirik ke arah mobil itu dengan bingung. Meskipun dia orang miskin, dia kebetulan tahu mobil ini. Ketika dia menjadi pelayan di sebuah restoran, dia melihat mobil ini di banyak acara pernikahan. Seseorang memberitahunya bahwa itu namanya Maybach, harganya lebih dari 4 miliar. Sebenarnya siapa keponakan Jones ini? Bagaimana dia bisa mengendarai mobil sebagus ini? Mereka bertiga masuk ke dalam mobil dan meminta Hanson Long untuk membawa mereka kembali ke rumah keluarga Qin. Meskipun rumah keluarga Qin akan dibongkar, tapi rumah tua itu masih ada. Thomas Qin membawa mereka dan membiarkan paman kedua pulang untuk melihat-lihat, berharap paman kedua dapat mengingat sesuatu. Memasuki rumah besar keluarga Qin, ekspresi paman kedua menjadi sedikit aneh. Hanita Kai bertanya dengan cepat, Jones, apakah kamu ingat sesuatu? Paman kedua, ini rumah kita yang dulu, apakah kamu ingat? Paman kedua Qin berkeliling ke semua ruangan, wajahnya tiba-tiba berubah, dia berbaring di lantai dengan kepala di pelukannya, seluruh tubuhnya gemetar. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Ekspresi wajahnya begitu ketakutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Adegan keluarga Qin yang dikepung pada masa itu menciptakan bayangan yang tak terhapuskan di hati paman kedua Qin. Di halaman inilah keluarga mereka terbunuh saat itu. Thomas. Lari, Thomas. Paman kedua Qin berbaring di lantai sambil meronta dan berteriak liar. Mata Thomas Qin juga sedikit basah, paman kedua sudah seperti ini tapi masih memikirkannya. Dengan cepat dia mengeluarkan jarum perak dan menusuknya ke belakang kepala paman kedua kemudian, paman kedua Qin barulah tenang lalu menutup matanya dan pingsan. Thomas Qin tidak berani tinggal lebih lama di sini lagi, dengan cepat dia menggendong paman keduanya dan masuk ke mobil lagi, kali ini langsung berkendara menuju Green Plum Manor. Dalam perjalanan, Hanita Kai sangat penasaran. Thomas ya. Sebenarnya keluarga seperti apa kalian? Hanita Kai selalu penasaran dengan masa lalu Jones, tapi Jones selalu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kali ini dia bisa bertemu dengan keluarga Jones, akhirnya dia bisa bertanya. Thomas Qin berkata, keluarga Qin kami adalah keluarga besar pertama di kota Donghai 10 tahun lalu. Thomas Qin secara perlahan mulai bercerita sejarah masa lalu. Hanita Kai dan keluarganya adalah masyarakat paling bawah. Tentang piano, catur, kaligrafi, dan lukisan maupun 4 keluarga besar sama sekali belum pernah mereka dengar. Hal-hal mewah ini hanya diketahui oleh orang kaya. Orang-orang miskin seperti mereka sama sekali tidak bisa memahaminya. Kemudian, ketika dia mengatakan bahwa belasan keluarganya telah terbunuh, Hanita Kai berseru kaget. Tanpa diduga, ternyata Jones lolos dari kematian. Dan dia dulu adalah tokoh yang sangat besar. Hanita Kai menunjukkan sedikit rasa rendah diri di wajahnya, menundukkan kepalanya dan berkata, jika ini dulu, paman keduamu tidak akan pernah melihat aku. Aku tidak pantas mendapatkannya. Thomas Qin berkata dengan wajah serius, bibi kedua, Anda adalah istri yang kompeten. Paman kedua dapat bertemu dengan Anda, itu semua merupakan berkahnya selama beberapa masa kehidupan. Hanita Kai tersentuh dalam hatinya, dan wajahnya juga menunjukkan rasa terima kasih. Thomas Qin ini sopan dan berbakat, tapi tidak meremehkannya. Ini membuat Hanita Kai mempunyai kesan baik kepadanya. Tak lama kemudian, mereka sampai di Green Plum Manor. Hanita Kai tercengang saat dia turun dari mobil. Ini taman. Bersambung. Titik.